Ini waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul ya pada acara webinar investasi pasar modal syariah pada siang atau sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita junjung kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak insya Allah. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Denny Lesmana, SPD MPDI, selaku Ketua STEBI Global Mulia Cikarang, kemudian Bapak Andi Setia Prayoga SLOM MM, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Ibu Hernanda Diandra Hajeng SEMM, selaku Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan juga ini ada Bu Nur Azizah SLC MM, selaku pembina ya, pembina UKM KSPM STEBI Global Mulia Cikarang yang telah hadir. Terima kasih Ibu telah hadir. Kemudian juga ada dari Bursa Efek Indonesia, ini Bapak Dery Yustria SE MBA CFP. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Ya Bapak. Kemudian ada juga dari MNC Sekuritas, yaitu Ibu Safira Arianti Putri. Selamat datang juga Ibu Safira. Yustria, aja sebenarnya saya menyampaikan materi ini agak cepat karena memang teman-teman bisa baca lagi materi ini. Jadi tidak perlu mencatat, teman-teman cukup perhatikan saja gitu ya. Kalau teman-teman ada yang nggak ngerti langsung masukkan di kolom chat, kita bahas di akhir setelah saya selesai menjelaskan gitu ya. Nah, ini yang selalu saya tanyakan pertama kalinya, kenapa harus jadi investor syariah gitu ya. Tapi kadang-kadang memang anak zaman sekarang malah balik nanya gitu ya. Jadi kalau saya tanya kenapa sih harus jadi investor syariah, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kan biasa kayak gitu kan. Nah ini kita akan jawab sama-sama, kenapa sih harus jadi investor syariah, apalagi teman-teman gitu ya. Tadi ada yang belajar ekonomi Islam dan lain sebagainya, saya kasih tahu teman-teman bahwa ini sebenarnya bisa jadi game changer teman-teman. Paham pasar modal dan paham pasar modal syariah bisa jadi kartu truf teman-teman. Kalau boleh dibilang ini kartu truf atau misalnya game changer teman-teman. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat tingkat literasi orang terhadap produk keuangan ini sangat rendah. So kalau teman-teman anak ekonomi, berapa banyak anak ekonomi yang paham tentang pasar modal? Dikit. Gitu. Padahal pemahaman tentang pasar modal dan pasar modal syariah ini sebenarnya bisa punya imbas yang sangat luas, terutama untuk karir teman-teman. Karena kebanyakan orang gitu ya gagal dalam mengambil pekerjaan itu biasanya dalam sesi wawancara. Dan dalam sesi wawancara dia nggak bisa berkata banyak karena dia nggak paham gitu ya bagaimana korporasi, bagaimana pengelolaan keuangan. Kadang-kadang gini, yang jurusannya akuntansi ini unik. Di tesnya tuh sederhana nih. Jadi teman-teman yang jurusan akuntansi kalau nanti di tes wawancaranya itu kadang-kadang unik. Ada beberapa aplikan atau misalnya orang yang daftar gitu ya, ini ada 5 orang, dikasih masing-masing 5 tumpuk laporan keuangan. Jadi dia cuma ditanya, kira-kira tahun berapa perusahaan ini gitu ya, memiliki kinerja yang paling baik. Pertanyaannya cuma satu dan sangat sederhana, tahun berapa gitu ya. Tapi yang lolos gitu ya, ini paling cuma 1 atau 2. Gitu. Kenapa? Karena yang lainnya gitu ya, atau bahkan pernah beberapa kali teman saya bilang bahwa dalam 1 kali gelombang itu nggak ada yang lolos sama sekali gitu ya. Anak akuntansi nggak bisa baca laporan keuangan, padahal ini skill paling penting ketika teman-teman mau membangun karir teman-teman berasal dari sekolah tinggi ekonomi gitu ya. Jadi makanan sehari-hari, bahasa bisnis gitu ya, itu adalah laporan keuangan. Dan bagaimana teman-teman bisa terbiasa belajar membaca laporan keuangan kalau teman-teman sebenarnya nggak ngerti gitu ya bagaimana aplikasinya. Nah, teman-teman pasar modal bisa jadi aplikasi teman-teman untuk gitu ya praktekin teman-teman sendiri. Praktekin skill teman-teman sendiri dalam membaca laporan keuangan dan menganalisanya.
Jangan sampai ini lihat neraca aja bingung, ini yang mana yang bagus ya, tahun berapa yang bagus, bandingin antara tahun dengan tahun yang lainnya, apa yang harus dibandingin, apa yang harus dibaca. Nah, kalau teman-teman jadi investor, teman-teman, maka teman-teman tuh boleh dibilang 4 dari 100 orang yang paham tentang keuangan, tentang pasar modal. Saya sebut tentang keuangan sekaligus kenapa? Karena hampir semua industri jasa keuangan itu berkaitan dengan pasar modal. Perbankan berkaitan dengan pasar modal. Berapa banyak saham bank yang bisa kita beli gitu ya di pasar modal, dan kita bisa tahu detailnya di dalam bank itu pengelolaan keuangan dan bisnisnya itu seperti apa, kita bisa paham. Annual reportnya kita bisa akses untuk baca. Kalau teman-teman jadi investor, 4 dari 100 orang. Ini game changer teman-teman. Jadi ketika teman-teman lulus, teman-teman coba pikir, wah sekarang saya wisuda gitu. Besok sehari setelah wisuda saya akan bersaing dengan orang lainnya gitu ya. Bedanya apa saya dengan orang lainnya? Ini penting sekali buat teman-teman jawab. Bedanya apa? Karena teman-teman kalau misalnya teman-teman menghadapi, tahu kan teman-teman menghadapi berbagai macam persaingan gitu ya. Saya cuma kasih clue bagaimana teman-teman bisa memenangkan persaingan. Pada dasarnya ada 3 hal yang teman-teman bisa lakukan untuk memenangkan persaingan. Yang pertama adalah be the best, jadilah orang yang terbaik gitu ya. Anda bersaing dengan anak Unpad, anak ITB, anak manapun gitu ya, yang berkaitan dengan ekonomi juga, anak SBM dan lain sebagainya, be the best. Jadi yang terbaik di antara mereka. Teman-teman cari skill sendiri atau lebih banyak baca, lebih banyak belajar, terserah, silahkan. Yang kedua adalah be the first. Jadi kalau misalnya nggak bisa jadi yang terbaik, minimal jadi yang pertama. Pertama ngapain? Pertama menemukan apa? Pertama jadi yang kayak gimana? Pertama. Be the first. Dan ada yang satu yang paling bisa jadi teman-teman relate sama pasar modal syariah adalah be the different. Kenapa? Be the different ini penting karena memang yang penting teman-teman punya diferensiasi dulu, punya perbedaan dulu, itu paling penting. Punya diferensiasi. Jadi ketika teman-teman punya diferensiasi, oh beda dulu, yang penting bedanya positif. Nah, salah satunya teman-teman bisa ngeliat, oh banyak ya anak KSPM ya di Indonesia ini gitu ya. Tapi teman-teman kan beda gitu ya. Banyak ya anak-anak mahasiswa yang udah jadi investor, teman-teman udah jadi investor syariah, kan beda gitu. Yang penting beda dulu gitu ya, tapi positif itu aja. So makanya saya bilang bahwa jadi investor syariah ini game changer buat teman-teman untuk paham industri keuangan, untuk paham soal syariah dan lain sebagainya. Pak, kalau yang saya sebagai non muslim gimana? Ini nggak ada hubungannya muslim dengan non muslim gitu ya. Ngomongin syariah itu nggak berkaitan dengan teman-teman dengan ibadah. Jadi Pak, kalau saya mau jadi investor syariah nggak usah login dulu ya, maksudnya nggak usah syahadat dulu gitu ya, nggak usah gitu ya. Kenapa? Karena syahadat itu bagian dari ibadah dan ini bagian dari muamalah gitu. Ini hubungan manusia dengan manusia, hubungan bisnis. So bagi teman-teman Muslim, non Muslim ngerasa soleh atau enggak, pakai kerudung atau enggak, ini bukan urusan kami. Silahkan teman-teman balik lagi bahwa ini sebenarnya gitu ya bisa jadi kartu truf teman-teman dalam melakukan persaingan. Orang lain udah banyak jadi investor, saya jadi investor syariah. Orang lain cuma tahu obligasi, saya tahu obligasi dan sukuk. Kenapa? Karena kalau belajar sukuk, pasti saya belajar obligasi juga, gitu ya. Wawasan teman-teman akan lebih wide dari itu. Dan lagi teman-teman, kenapa mesti jadi investor syariah? Karena ini momentum. Ini momentum. Kenapa momentum? Gitu ya. Teman-teman pikirin deh, setiap manusia nambah umur, gitu ya, nambah umur pasti nambah kebutuhan, gitu ya. Dan ini hubungannya dengan apa? Coba teman-teman pikirin gitu ya. Kita itu nggak bisa menentukan masa depan. Kita tuh nggak bisa menentukan masa depan. Masa depan itu ditentukan oleh keputusan dan kebiasaan. Kita setiap harinya punya keputusan dan kebiasaan buruk, hasilnya pasti masa depannya buruk, gitu ya. Kalau teman-teman terbiasa untuk melakukan keputusan-keputusan baik gitu ya, terutama dalam membelanjakan uang gitu ya. Nah, makanya teman-teman hasilnya juga akan baik gitu ya. Saya biasanya nongkrong sebulan 4 kali, saya kurangin deh jadi 2 kali gitu ya. Mending uangnya saya sebagian belikan saham gitu ya. Itu masuk akal menurut saya. Karena memang kalau teman-teman paham pasar modal, pasti teman-teman tahu manfaatnya. Nah, ini penting buat teman-teman, ini momentum, apalagi bulan Ramadan atau misalnya nanti Lebaran ada THR, nah THR-nya jangan dihabisin gitu ya untuk beli baju dan yang lain-lain. Menurut saya sebagian THR teman-teman itu bisa jadi powerful karena teman-teman punya masa yang akan datang. Bohong kalau misalnya teman-teman nggak mikirin masa yang akan datang butuh apa. Sekarang tinggal teman-teman pikirin gitu ya. Teman-teman pasti punya tujuan keuangan. Misalnya nikah. Nikah itu adalah tujuan keuangan. Kenapa? Karena itu pasti butuh uang. Jadi tujuan keuangan adalah apapun yang teman-teman butuhkan atau inginkan di masa yang akan datang, dan itu membutuhkan uang. Jadi nikah, tujuan keuangan. Hajiin orang tua, tujuan keuangan. Mau umrohin orang tua, tujuan keuangan. Mau umroh diri sendiri, tujuan keuangan. Mau sekolah lagi, tujuan keuangan.
Karena setiap investor punya tujuannya masing-masing. Saya pernah ketemu investor yang punya tujuan keuangannya adalah supaya dia bisa banyak bagi-bagi duit, gitu ya. Dia mau beramal lah istilahnya, tapi dari hasil uang investasi dia. Itu ada yang kayak gitu. Kemudian saya pernah ketemu juga ada investor yang pengen tujuan keuangannya itu adalah dia bisa, dia perempuan, tapi dia pengen jadi perempuan pertama di keluarganya yang punya pendidikan lebih tinggi daripada S1, karena dia perempuan ini satu-satunya dia pengen di keluarga besar itu dialah yang S2 atau S3 duluan, gitu. Itu juga emosi, kemudian ambisi setiap orang beda-beda. Makanya tujuan keuangan teman-teman harus tentuin sendiri, buat apa? Buat kapan? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Apa hubungannya sama investasi? Nah, ini yang akan kita bahas, gitu. Kalau teman-teman lihat bahwa sebenarnya kondisi perekonomian kita, jadi kenapa kita harus mulai investasi? Karena sebenarnya ekonomi kita tuh luar biasa, gitu ya. Ekonomi kita size-nya, gitu ya, size-nya dibandingin dengan ekonomi Malaysia, Thailand, dan Vietnam digabungin, size ekonominya itu belum tentu bisa ngalahin kita. Gitu ya. Jumlah penduduk kita banyak, 270 juta. Plus GDP kita itu adalah salah satu dari 20 negara dengan size perekonomian atau GDP terbesar tadi. Dan diperkirakan 2030 di urutan keempat. Sekarang urutan berapa, Pak? Nah, orang kan banyak bilang, wah kalau Indonesia masuk ke 20 pasti ke 20. Padahal dia Indonesia tuh urutan ke-16. Gitu ya. Dan di 2030 nanti akan jadi urutan keempat. Ini berapa tahun lagi? Ini 8 tahun lagi. Indonesia diperkirakan punya size perekonomian nomor 4 di dunia. Pertanyaannya, bagaimana kondisi ekonomi Anda? Ekonomi Anda termasuk ekonomi yang level atas, level menengah atas, level menengah bawah, atau di bawah garis kemiskinan? Gitu ya. Semua itu teman-teman yang tentukan, gitu ya. Kalau sejak awal teman-teman nggak bisa ngatur uang, pasti berat. Pak, tapi kan saya masih mahasiswa, gitu ya. Uang saya masih sedikit. Kalau uang sedikit aja Anda tidak sanggup atur, apalagi uang banyak, sama aja kok teman-teman, gitu ya. Makanya yang harus dipaling pentingin teman-teman dalam usia muda, gitu ya. Teman-teman memang mungkin nggak bisa beli saham banyak-banyak, gitu ya. Tetapi karena memang kuncinya adalah teman-teman belajarnya. Jadi teman-teman investasinya dari leher ke atas dulu. Isi otak kita diperbesar dulu tuh. Gitu ya. Caranya gimana? Oh, paham investasi itu kayak gini. Oh, nanti kalau saya punya uang, saya akan kelolanya seperti ini. Jangan sampai nunggu pas teman-teman punya uang, karena memang teman-teman nggak akan punya waktu. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti aja kalau udah kerja gitu. Udah kerja nggak bisa ngatur uang, pasti duitnya cepat habis. Bahkan kurang. Kadang-kadang kena Shopee Pay Later, kadang-kadang kartu kredit, banyak masalah-masalah orang tentang keuangan tuh dimulai karena memang sejak awal dia tidak paham soal keuangan. Karena memang kadang-kadang nggak diajarin di kampus, nggak diajarin di rumah juga. So ini penting. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya ditanya kenapa harus investasinya di bidang keuangan di Bursa Efek Indonesia gitu untuk membeli saham? Karena memang berdasarkan textbook manapun hanya investasi saham yang memberikan return gitu ya. Ini paling tinggi secara rata-rata gitu ya, dengan risiko yang lebih bisa kita kelola. Bayangkan teman-teman kalau misalnya setiap tahun gitu ya, rata-rata IHSG itu bertumbuh 10 tahun 10% per tahun. Nah, inilah jadi landasan teman-teman. Oh, ternyata kalau investasi saham rata-rata IHSG-nya naik 10% per tahun. Artinya apa? Harga atau nilai aset teman-teman itu naiknya 10% setahun. Nah, tujuan kita justru lebih tinggi dari itu. Tujuan kita adalah bagaimana supaya saham yang kita punya naiknya lebih tinggi daripada 10%. Buat apa, Pak? Ya buat tadi, supaya bisa cepat nyampe tujuan keuangan teman-teman. Mohon maaf Pak, itu speakernya ada yang aktif ya Pak? Nggak kedengaran. Gimana teman-teman, suara saya kedengeran? Nggak, ini masalahnya ada yang ngobrol Pak, speakernya aktif, nggak kedengaran jadinya. Oh iya, udah? Oke ya. Gimana, suara saya aman? Aman. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga bagaimana keuntungannya kalau kita belajar investasi yang syariah. Sebenarnya investasi syariah dengan investasi yang secara umum kinerjanya kurang lebih sama, nggak beda jauh. Tapi justru teman-teman kenapa sih harus pilih yang syariah? Karena ini teman-teman gitu ya. Teman-teman suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, minat atau nggak minat, ketika teman-teman jadi investor, probabilitanya hampir 60% saham yang teman-teman pilih itu pasti saham syariah.
Kenapa? Karena dari 825 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, ini sekitar ya 825, karena memang sekitar 800-an gitu ya, hampir 500-nya adalah saham syariah. Jadi teman-teman secara otomatis teman-teman pakai sistem online trading syariah, jadi investor syariah atau enggak, itu pasti membeli sahamnya saham yang syariah. Kenapa? Karena memang dominannya di Indonesia ini adalah saham syariah kok. Kenapa nggak sekalian aja? Gitu ya. Sekarang juga kan banyak milenial gitu, milenial yang non muslim gitu ya, kadang-kadang dia seneng menumbuhkan jenggot gitu ya, terus juga sering pakai sistem intermittent fasting gitu ya. Jadi udah kayak muslim aja sebenarnya gitu ya. Jadi kenapa nggak sekalian aja gitu ya. Tapi kan sebenarnya ini kita harus tahu gitu meaning kita memilih sesuatu tuh apa gitu ya. Nah, saya rasa teman-teman gitu ya, ketika teman-teman punya uang, udah tahu cara investasinya, silahkan pilih yang lebih baik gitu. Karena memang bukan masalah dari sahamnya saham apa gitu. Tapi teman-teman bayangin, kalau andaikan teman-teman punya uang, kemudian beli sahamnya minuman keras gitu ya. Itu ada di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Tapi ya teman-teman mungkin nggak dapat keuntungan. Ya pasti dapat keuntungan. Kenapa? Ya industrinya growing gitu ya. Penjualan minuman keras naik terus gitu ya. Teman-teman juga pasti dapat keuntungannya. Problemnya adalah ini halal atau tidak. Gitu ya. Toh ketika kita memilih sesuatu yang baik, pasti hasilnya juga akan baik untuk kita gitu ya. Kan sering bilang gitu, you are what you eat gitu. Kamu tuh apa yang kamu makan. Kalau yang kita makan bagus, pasti kesananya juga bagus gitu. Dan sebenarnya teman-teman berbicara soal indeks, ini nunjukin keseriusan Bursa Efek Indonesia dalam membangun pasar modalnya ke arah mana gitu ya. Kalau kita lihat pasar modal kita ini concern banget sama dua konsep. Konsep yang pertama adalah soal lingkungan, ESG, Environmental, Social, and Governance. Gitu ya. Terbukti dari apa? Ada 5 indeks nih. So teman-teman yang mau bikin skripsi nih di Bursa Efek Indonesia ada 5 indeks yang berkaitan dengan lingkungan. Tetapi di sisi lain Bursa Efek Indonesia juga punya 5 indeks yang terkait dengan syariah. So teman-teman ini juga bisa jadi tugas akhir teman-teman, inspirasi tugas akhir teman-teman bahwa ternyata udah ada 5 indeks. Dan salah satu indeks tematik yang paling banyak adalah tadi soal lingkungan dan soal syariah. Ini sebenarnya peluang buat teman-teman supaya bisa cepat lulus karena teman-teman tahu data di Bursa Efek Indonesia itu lengkap. Tinggal teman-teman bisa menginterpretasikan dan mencari masalah serta solusinya. Ini paling penting sekali teman-teman. Karena memang industri kita bisa lihat bahwa dari saya pribadi gitu ya. Ternyata Bursa Efek Indonesia tuh arahnya ke sini, ke ESG gitu, ke governance, ke social development, ke environment gitu ya, plus syariah. Ini luar biasa sebenarnya buat teman-teman gitu ya kalau misalnya saya lihat gitu ya. Dan apakah investasi di syariah untungnya di akhirat? Jawabannya enggak gitu ya. Investasi syariah untungnya ya di dunia juga. Bayangkan investasi syariah itu untungnya 15%. Jadi rata-rata indeks saham syariah Indonesia ISSI gitu ya, 1 tahun kalau teman-teman bayanginnya gini. Kalau teman-teman tahun kemarin beli dari Januari sampai Desember semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, mau yang halal mau yang haram semua dibeli. Ternyata di akhir, at the end of the day, gitu ya, di bulan Desember 2022, teman-teman dapatnya 4% saja. 4% saja. Tetapi kalau teman-teman hanya membeli saham-saham syariah dari Januari sampai Desember 2022, dapatnya 15%. So, secara bisnis ternyata lebih untung ketika kita hanya membeli saham-saham syariah saja, ketimbang kita membeli semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Paham ya? Gitu ya. Nah ini juga teman-teman bisa lihat gitu ya 5 perusahaan yang dinamakan dengan emiten syariah. Jadi saham syariah itu ada yang diseleksi, ada yang enggak. Oh Pak gitu diseleksi ya Pak. Jadi kalau misalnya Telkom itu hasil seleksi iya, Unilever itu hasil seleksi iya, gitu ya. Kemudian misalnya Indosat itu hasil seleksi iya, gitu ya. Seleksinya seleksi apa? Jadi memang ada perusahaan yang menyatakan diri sebagai entitas syariah dan ada perusahaan yang tidak menyatakan diri sebagai entitas syariah tetapi memenuhi syarat untuk menjadi saham syariah. Telkom misalnya gitu ya. Kan secara bisnis tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Industri komunikasi itu baik-baik saja, boleh-boleh saja, halal-halal saja gitu ya. Secara laporan keuangan juga memenuhi syarat sehingga dia dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, ada juga saham yang kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita tutup mata, kita yakin bahwa itu adalah saham syariah. Contohnya misalnya gitu ya. Aladin, Bank Aladin ini sering ada ya di Indomaret atau Alfamart gitu ya. Kemudian ada BSI, Bank Rakyat Indonesia Syariah, ada BTPN Syariah, ada JMAS, ini asuransi syariah, ada PNBS, 4 bank 1 asuransi. Ini teman-teman nggak usah ditanyain gitu ya. Pak, saya mau beli saham BSI ini syariah atau enggak ya?
BSI syariah apa enggak ya? Kan itu dia bank syariah Indonesia, dia syariah apa enggak? Ya pasti syariah gitu ya. Jangan pakai pertanyaan-pertanyaan aneh gitu karena ini pasti syariah. Jadi teman-teman enak, kenapa? Karena perusahaan ini mendeklarasikan diri sebagai perusahaan yang fokus kepada peraturan-peraturan syariah, ada dewan pengawas syariahnya juga. Gitu ya. Selain dari saham ada juga sukuk. Jadi teman-teman ini buat penelitian tuh bagus banget soal sukuk ya, karena sukuk negara dan sukuk korporasi di Indonesia ini sedang growing gitu. Kemudian ada ETF dan kemudian ada reksadana syariah. Salah satu yang unik kenapa teman-teman harus jadi investor syariah, karena hanya di reksadana syariah lah teman-teman memungkinkan untuk beli saham Google, beli saham Facebook, beli saham Tesla dan lain sebagainya dalam bentuk reksadana syariah. Hanya ada reksadana syariah efek luar negeri. Jadi saham-saham di Amerika sana itu dijadikan reksadana di kita tuh bisa. Gitu ya. Tetapi tidak sebaliknya, kalau dia reksadananya bukan reksadana yang syariah, maka dia tidak akan bisa tuh. So makanya ini keuntungan banget buat teman-teman karena reksadana syariah gitu ya, itu memungkinkan untuk kita ngambil efek di luar negeri sana. Pak, emang Tesla, kemudian Google di sana itu, Facebook di sana tuh apakah sesuai syariah atau enggak? Iya, ternyata masuk gitu ya. Kenapa? Karena di sana juga ada ulamanya juga. Pak, ulama di sana kan sama di sini beda gitu ya. Ya tetap gitu ya. Jangan bilang bahwa di sini lebih syariah daripada di sana, enggak juga gitu ya. Kalau yang halal ya halal, yang syariah yang syariah. Syariah di sana berarti syariah di sini. Syariah di sini berarti syariah juga di sana. Paham ya, ini reksadana tuh luar biasa sekali. Jadi kita bisa beli saham ketengan kecil-kecil, nggak perlu satu lot ya, satu lot itu 100 lembar. Ini dibundling juga sama produk lainnya, dicampurin gitu ya supaya teman-teman dapat gitu ya satu bundling efek yang bisa menghasilkan keuntungan untuk teman-teman. Gitu ya. Ini reksadana syariah spesialnya di situ. Dan ini yang paling menyedihkan sebenarnya gitu ya, bahwa ternyata tingkat investor di Indonesia yang perempuan ini masih 37%. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena memang pada akhirnya nanti gitu ya, perempuanlah yang mengelola keuangan keluarga. Gitu ya. Jadi jangan sampai perempuan tuh tidak terliterasi, justru ini jadi fokus kita. Kok bisa sih gitu ya? Padahal jumlah uang yang dipegang perempuan harusnya jadi lebih banyak karena tugas laki-laki kan cari duitnya. Nah, tugas perempuan kan membelanjakannya. Nah, teman-teman yang perempuan, yang akhwat harus bisa membelanjakannya dengan baik dan benar. Dan alhamdulillahnya ternyata gitu ya, kalau dilihat dari investor kita ini seneng banget karena memang hampir 60% investor kita usianya di bawah 40-an. Artinya masih sangat muda gitu ya. Masih bisa berkembang dengan lebih baik gitu ya. Jadi ini potensi yang kita punya gitu ya. Nah, kemudian juga ini investasi, nabung, dan asuransi adalah 3 hal yang tidak boleh hilang salah satunya. Kenapa? Karena satu hilang itu pasti repot. Kita investasi doang deh dengan nabung, tapi nggak punya asuransi, nggak bayar BPJS, ini pasti berat juga. Begitu sakit, uang tabungan dan investasinya ketarik buat bayar misalnya biaya dokter dan lain sebagainya. Nah, asuransi itu penting, minimal BPJS teman-teman punya, gitu ya. Kalau misalnya investasi aja sama asuransi, tapi nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, gitu ya, begitu butuh cash, kelimpungan kemana? Akhirnya kartu kredit, Shopee Pay Later dan lain sebagainya. Nah, begitupun kalau misalnya teman-teman nggak investasi, teman-teman ke depannya kan banyak plan yang ingin dicapai gitu ya. Misalnya teman-teman udah nikah, kan plan yang selanjutnya adalah nanti punya anak gimana, biaya melahirkannya gimana, udah anak lahir gitu ya, nanti sekolahnya gimana, itu udah dipikirin, itu pakai investasi, nggak cuma dipikirin oh berapa tahun lagi nikah, oh 5 tahun lagi, lock tanggalnya dari sekarang, kemudian mulai investasi bareng-bareng gitu. Itu romantis banget menurut saya gitu ya. Dan ini kita di bawah Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman. Dulu kita di bawah Kementerian Keuangan, dan teman-teman bayangin Bursa Efek Indonesia tuh kayak mall, kita sebagai investornya. Nah, nanti Mbak Syafira ini dari MNC Sekuritas sebagai anggota bursanya. Nah, kemudian barang yang diperjualbelikan disebut efek gitu ya, efek. Nah, ini memang kantor kami memang tidak ramah untuk orang Sunda gitu ya, seperti saya. Jadi kalau saya nyebutnya efek gitu ya. Nah, makanya bursa efek itu maksudnya apa gitu ya? Bursa efek itu adalah bursanya pasar atau surat pertemuan permintaan dan penawaran gitu atau apapun itu. Pasar tempat jual belinya apa gitu ya, atau misalnya mekanisme pasar untuk apa? Untuk surat berharga. Jadi pasar surat berharga Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia itu adalah pasar surat berharga di Indonesia. Nah, yang menerbitkan saham disebut dengan emiten. Telkom, Indosat, Unilever itu banyak sekali. Nah, itu disebutnya dengan emiten. Barang yang diterbitkan, saham, sukuk, reksadana, obligasi dinamakan dengan efek. Gitu ya. So, jadi investasi itu apa? Investasi itu cuman kendaraannya saja.
kendaraan untuk mencapai tujuan investasi kita. Makanya teman-teman yang paling penting teman-teman bukan uang dulu, tapi tujuannya buat apa dulu. Ini saya mau investasi, tujuannya adalah untuk saya nikah berapa tahun lagi. Gitu ya. Saya berharap dengan saya membeli saham dan saya cek sahamnya, secara historical saham ini memberikan dividen 5% gitu ya, dan kenaikan harganya rata-rata 4-5% juga. Jadi saya dapat 10%, sehingga saya memutuskan untuk menabung saham ini setiap bulan. Nah, itu kan masuk akal. Gitu ya. Itu masuk akal sekali teman-teman. Jadi investasi itu tergantung style masing-masing. Tapi yang jelas ini adalah pilihan teman-teman. Gitu ya, pilihan teman-teman untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai sesuatu gitu ya. Nah, makanya kalau investasi itu nggak terbatas juga untuk sektor keuangan, enggak. Teman-teman yang ada jawab, saya investasinya pohon jati, ya nggak apa-apa, diperbolehkan saja karena memang itu bisa jadi investasi tapi di aset real. Nah, teman-teman yang kita bahas hari ini hanya ekuitas itu equity atau saham, utang, sukuk, sekuritisasi aset, reksadana dan lain-lain gitu. Kalau misalnya emas, kemudian kebun, kemudian rumah dan lain sebagainya, itu juga investasi tapi asetnya adalah aset real. Jadi investasi saham itu gampang, beli perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman banyak banget perusahaan yang bisa kita beli nih gitu ya. Sekeliling kita juga ada gitu yang kita biasa beli gitu ya. Tinggal teman-teman pilih mana yang sesuai dengan syariah gitu ya. Misalnya bukan perbankan konvensional gitu. Misalnya tidak berkaitan dengan jasa keuangan ribawi gitu ya. Atau misalnya teman-teman tidak memproduksi makanan babi gitu ya misalnya gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini juga banyak nih produk-produknya gitu ya. Kadang-kadang mahalan harga produknya daripada harga sahamnya. Bayangin susu ultra aja yang kecil gitu ya, itu harganya 10.000 atau 12.000 gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat harga sahamnya itu di bawah 10.000 loh. Cek aja di Indomaret gitu ya. Nah, ini juga untuk sektor properti juga banyak gitu ya. Jadi teman-teman yang belum jadi investor syariah harus ngapain? Buka rekening dulu. Tanya sama Mbak Safira, gimana nih? Saya mau jadi investor syariah gitu ya. Yang paling susah bukan buka rekeningnya, karena buka rekening sekarang udah gampang. Yang paling susah adalah menentukan saham apa yang mau dibeli, karena harus dipelajari dulu, jangan asal-asalan. Gitu ya. Setelah itu baru jual, baru beli. Gitu ya. Jadi teman-teman bayang pasar modal syariah itu adalah pasar modal tadi yang sudah saya jelaskan, tetapi gitu ya, pelaku pasar, mekanismenya, infrastrukturnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jadi ini sederhana sekali teman-teman, gitu ya. Nah, kalau teman-teman kadang bingung ya syariah itu apa sih? Syariah itu kalau misalnya di bahasa Indonesiain apa? Nah, syariah itu kalau di bahasa Indonesiain unik. Kenapa? Syariah itu di bahasa Indonesia itu jalan. Jalan buat apa gitu ya? Jalan mengenai peraturan, jalan mengenai regulasi, itu adalah syariat. Proses mencapai sesuatu itu adalah syariat. Gitu ya. Jadi kadang-kadang sumbernya apa gitu ya, sumbernya bisa jadi Al-Quran dan hadis. Syariat itu kayak gitu, Al-Quran dan hadis, tetapi tidak bisa sesuai dengan tekstualnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman cari teks gitu ya, di Al-Quran dan di hadis tidak ada kata transaksi saham di Bursa Efek Indonesia, nggak ada. Makanya kita butuh penafsiran para ulama atau kita lihat yang jago ilmu fikihnya gitu. Nah, kita ngambilnya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Karena apa? Di DSN itu 4 mazhab ada. Kemudian dari berbagai latar belakang organisasi juga ada. Sehingga fatwanya bersifat konsensus. Tahu ya konsensus. Jadi kalau misalnya orang banyak ngomong apa, berarti ini yang dipakai. Ini para ahli ulama ngomong apa, itu yang kita pakai gitu ya ceritanya. Jadi syariah itu diturunkan ke dalam fikih gitu ya. Nah, ini fatwa nomor 80 ini ceritanya soal transaksinya. Kan kita udah tahu bahwa produk saham itu halal, tapi transaksinya boleh nggak gitu ya? Jawabannya boleh selama transaksinya saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Nah, ini yang seneng trading juga sama kadang-kadang nanya, apakah saya boleh one day trading, beli pagi jual sore atau BPJS gitu? Jawabannya juga boleh. Selama tadi hanya beli saham syariah, tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah gitu ya. Pak, pasar modal jadi bukan judi, Pak. Bukan. Kenapa? Karena ada perbedaan yang signifikan antara judi dan transaksi di pasar modal. Kalau transaksi di pasar modal, ini lengkap. Semua rukun transaksinya terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada akadnya. Tapi kalau judi itu nggak ada yang kayak gitu. Judi itu permainan. Kalau lu menang, gua bayar 1 juta. Kalau gua menang, lu bayar ke gua 1 juta. Sehingga disebutnya zero sum game, tidak ada value added-nya sama sekali, zero sum game gitu ya. Makanya teman-teman, pasar modal dengan judi itu beda. Jadi kalau yang ngomong kayak gini kemungkinan besar nggak paham pasar modal. Nah, teman-teman, kewajiban teman-teman buat kasih tahu
gitu ya. Siapa tahu oh dia tersadar oh gitu ya, ternyata di pasar modal itu jual beli biasa ya. Nah, jual beli karena memang hampir semua investasi itu jual beli gitu ya. Nah, ini bagaimana satu saham diseleksi dari saham yang biasa ke semuanya gitu ya. Nah, ini diseleksi nih siapa yang bisa masuk indeks saham syariah Indonesia. Ini perusahaannya bisnisnya legal, kemudian tadi gitu ya, selain bisnisnya legal, keuangannya memenuhi syarat gitu ya. Baru nih dipilih berdasarkan sektor keuangannya. Dari secara bisnis tuh harus halal dulu gitu ya, harus fix. Nah, fatwa dan peraturan teman-teman tinggal baca aja karena ini ngobrol-ngobrol, silahkan teman-teman baca sendiri ya. Kalau misalnya kita lihat peran pasar modal syariah dan jenis efeknya sama sih, kecuali yang jenis efek mungkin baru ada 4 karena EBA dan DIRE itu belum ada gitu ya. Keuntungannya juga sama gitu ya, dividen dan capital gain. Permasalahannya dalam syariah, sudut pandang syariah nih. Permasalahan itu bukan masalah jenis keuntungannya, tetapi dari mana keuntungan ini didapatkan. Dividen itu bagi hasil, rata-rata perusahaan itu setahun sekali ngasih gitu ya. Tetapi kalau misalnya perusahaan ngasih hasil dari penjualan minuman keras, maka hasilnya juga jadi tidak halal. Gitu ya. Dan yang tahu kita, kenapa? Karena sistem nggak bisa ngeblok itu. Jadi dari kitanya sendiri harus komit gitu. Oh, saya pakai sistem online trading syariah, hanya bisa beli saham-saham syariah dan ini level saya seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalau ditanya akadnya bai al-musawamah. Jadi kan kalau syariah itu harus ada akad. Nah, ini namanya akad bai al-musawamah. Akad di mana penjual dan pembeli sama-sama bisa gitu ya, sama-sama bisa melakukan tawar menawar harga gitu ya. Ini namanya bai al-musawamah atau continuous auction. Nah, kemudian bisa dijadikan mahar. Insya Allah ini bukan bid'ah yang dilarang ya teman-teman gitu ya. Ini boleh-boleh aja mahar saham gitu, silakan. Kemudian kalau lulus jangan minta boneka ya teman-teman, minta aja ke akun sahamnya gitu ya. Minta dong saham 1 lot, lebih baik saham 1 lot gitu ya. Ini nggak akan saya jual, ini kenang-kenangan gitu sampai kapanpun. Itu bisa gitu ya. Bisa diwariskan, bisa diwakafkan juga. Jadi bagi teman-teman yang lagi skripsi tentang social welfare, mau bahas tentang wakaf, nah bagus tentang wakaf saham juga. Ini bisa dipelajari lebih lanjut, siapa tahu skripsi teman-teman dipakai untuk pengembangan di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Dan kemudian ini tadi teman-teman gitu ya, ini sukuk, ini the ultimate product setelah saham dan reksadana. Kenapa? Karena ini produk simple banget, ini diterbitin sama negara ya, sukuk negara tuh diterbitin sama negara, negaranya bisa ngebangun, duitnya dari teman-teman. Nah, sebagai gantinya negara akan memberikan imbal hasil secara rutin ke teman-teman. 6% setahun. Ini luar biasa sekali. Makanya kalau misalnya teman-teman mau kebayang gimana ya saya cara supaya saya pas pensiun enak nih, saya kasih tahu nih. Kalau misalnya teman-teman mau pensiun enak gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah mulai karir bekerja gitu ya, teman-teman siapin deh uang sampai 1 miliar lah minimal gitu ya. Atau misalnya 2 miliar deh. Tujuannya buat apa? Supaya pas teman-teman pensiun, uang pensiunnya masukin ke sukuk, nanti setelah membeli sukuk gitu ya, 2 miliar, setiap bulannya teman-teman dapat sekitar 9,5 juta setiap tanggal 10 sampai jatuh tempo. Betapa enaknya teman-teman kayak begini. Betapa enaknya kayak begini. Enak banget teman-teman dapat 9.500.000 gitu ya, ketika teman-teman pensiun, anak udah nggak ada beban gitu ya, teman-teman juga makan udah nggak banyak, nggak sering nongkrong juga, tapi dapat kalau dengan ukuran sekarang 10 juta. Ukuran sekarang 10 juta. Mungkin pas teman-teman nanti udah pensiun mungkin nggak segini, tapi kurang lebih modelnya seperti ini. Teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari sukuk. Ini passive income. Gitu ya, enak banget. Jadi punya saham, punya reksadana yang tujuannya mungkin di akhir nanti ketika kita pensiun kita nggak nyusahin anak, nggak nyusahin orang lain, gitu ya. Nah, ini yang paling sedih gitu ya, begitu lihat berita, wah tertipu 2 miliar, tertipu 6 miliar, tertipu 1 miliar. Padahal kalau masuk ke sini, Masya Allah, gitu ya, cuman beli sekali, negaranya enak, bisa ngebangun, Andanya dapat untung. Aduh, ini enak banget. Gitu ya, ini sangat disayangkan sekali gitu, dan kebanyakan adalah perempuan. Nah, kayak ini wabil khusus buat perempuan, jadikan Ramadan ini sebagai momentum supaya teman-teman punya kemandirian secara finansial, karena ini penting sekali. Gitu. Kalau nggak ada teman-teman yang ngasih tahu teman-teman betapa perempuan pentingnya punya kemandirian secara finansial, sekarang saya kasih tahu bahwa perempuan harus mandiri, jangan pernah bergantung pada laki-laki. Well, ini dia, kita udah jadi the best Islamic capital market selama 4 tahun berturut-turut. Kita telah menghentikan dominasinya Malaysia sampai tahun 2018, dan semoga tahun ini juga kita jadi tetap yang terbaik gitu ya. Nah, ini juga buku-buku yang saya baca, dan ini teman-teman, satu hal yang keren dari investor syariah adalah
teman-teman dan galeri investasi syariahnya bisa ikut IDX Islamic Challenge. Ini sebenarnya kalau individu itu gampang. Challenge-nya apa sih, tantangannya apa? Teman-teman selama 3 bulan, April, Mei, Juni, minimal transaksinya 12 kali aja. Kalau ternyata teman-teman salah satu investor yang punya return paling banyak di MNC Sekuritas, maka kita akan kasih 3 juta rupiah bagi yang peringkat pertama yang ROI-nya paling tinggi. Dan GIS-nya juga bisa ikut serta ketika GIS-nya mendorong mahasiswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ini, yang pesertanya paling banyak memenuhi tantangan atau kita sebut dengan peserta aktif dapat 10 juta. Ini dana pembinaan terserah, mau dipakai event, mau dipakai makan-makan, terserah. Ini akan diberikan kepada GIS-nya. GIS yang pesertanya nilai transaksinya paling tinggi dapat juga 10 juta. Dan setiap GIS bisa jadi dapat 2 atau dapat 3 kategori sekaligus ini semua, ya silakan saja. Gitu ya. Dana pembinaan untuk 2 GIS juga dengan peserta terbanyak dapatnya 10 juta, berarti 5 juta 5 juta. Jadi ini silakan teman-teman bisa dapatkan. Gitu ya. Ini IDX Islamic Challenge, ini masih jalan. Pak, kan udah kelewat ya April sampai Juni. Tenang aja, ini masih jalan kok gitu ya. Kalau nanti teman-teman mulai Mei juga nggak apa-apa, asal bisa memenuhi tadi 12 kali transaksi sampai Juni nanti. Saya rasa bisa. Kalau misalnya teman-teman buka rekening sekarang, cepatlah, 12 kali transaksi itu sedikit kok. Misalnya kalau 6 bulan mungkin ya seminggu 2 kali mungkin gitu ya, atau seminggu sekali juga masih cukup gitu ya teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau saya lihat memang udah lumayan ada beberapa pertanyaan, kita akan jawab dengan sangat cepat gitu ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dery Yustria atas penyampaiannya ya. Cukup jelas tadi ya teman-teman ya. Baik dari apa namanya, tips berinvestasi ya, be the best, be the first, be different, efek syariah ya. Investor perempuan nih katanya masih kurang, padahal nanti kebanyakan sebagai bendahara keluarga gitu kan. Begitupun beli saham ya, yang tercatat di bursa efek kalau bisa yang teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti beli yang itu. Kemudian untuk pasar modal syariah bukanlah judi ya, karena di situ terdapat akad yang namanya bai al musyawamah, dan juga terdapat negosiasi dan bisa dijadikan mahar juga tadi katanya. Kemudian yang terakhir ada IDX Islamic Challenge. Nanti bagi teman-teman boleh ikut gabung ke UKM KSPM kalau mau ikut ya. Misalkan ini kan banyak lomba-lomba ya, nanti bisa diikut sertakan seperti itu teman-teman. Mungkin itu ini pertanyaannya langsung mungkin ya. Boleh dibantu nanti ya Bapak Dedi ya. Dari teman-teman nih ada sebentar. Dari Irma Darmayanti, kira-kira transaksi apa saja yang bertentangan dengan pasar modal syariah? Oke. Transaksi yang saya jawab langsung ya. Transaksi apa yang bertentangan dengan pasar modal syariah? Ini simpel sekali teman-teman. Beli saham yang tidak syariah itu bertentangan dengan prinsip syariah. Beli saham minuman keras bertentangan dengan prinsip syariah. Tapi ada Pak saham minuman keras? Ada. Gitu ya. Dari yang bikin minuman cap tikus, bir bintang, itu ada perusahaannya. Pak, untung nggak? Untung. Saya jawab untung. Teman-teman kalau saya jawab bilang bagus nggak sahamnya? Bagus teman-teman. Asli bagus. Tapi tidak semua yang bagus kan baik buat teman-teman. Makanya teman-teman cari perusahaan yang bagus dan baik. Itu aja. Jadi intinya cari perusahaan yang baik dan halal. Betul. Ya, iya Pak. Betul. Sederhana sekali. Iya, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Leonardi Suyitno. Bagaimana cara menjadi investor di pasar modal syariah? Nah, nanti dibahas sama Mbak Safira ya. Di next materi. Materinya. Kemudian ada dari Rani Perwitasari. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan maksimal di pasar modal ini? Dan bagaimana caranya mengetahui bahwa saham tersebut menguntungkan? Sama kayak jawaban teman-teman buka usaha gitu ya. Kira-kira teman-teman bagaimana caranya kalau teman-teman dagang, ini kan dagang, teman-teman bikin online shop, gimana caranya supaya teman-teman dapat keuntungan yang maksimum gitu ya. Berarti teman-teman yang harus untung belinya murah, jualnya mahal. Kan sederhana sekali ya ilmunya ya. Belinya murah, jualnya mahal gitu ya. Kemudian bagaimana kita tahu apakah yang kita jual bakal untung atau enggak? Nggak ada yang tahu.
gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha supaya barang yang kita jual gitu ya itu untung. Sama investasi juga, kita berusaha memilih perusahaan-perusahaan yang baik supaya nanti ketika kita jual lagi harganya lebih tinggi. Kita cari perusahaan yang sehat, tujuannya buat apa? Biar dapat bagi hasil, biar kalau misalnya nilainya naik terus dan nanti kita pas butuh duit sahamnya bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Sesederhana itu, Mbak Rani Perwitasari. Demikian. Oke, baik. Cukup jelas ya untuk jawabannya. Jadi kita harus cari untung nih, sama kayak di pasar pada umumnya ya Pak ya. Kita cari untung gitu kan, jual dengan harga yang tinggi biar dapat keuntungan yang maksimal. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Leonardi lagi. Bagaimana cara mengakses data perusahaan tercatat syariah yang lebih dari 3 tahun terakhir? Ada ini di Teach Me. Nah, kalau mau galeri investasi syariahnya menghubungi Teach Me. Silakan bekerja sama dengan Teach Me. Gitu. Jadi ada badan tersendiri ya Pak untuk cek datanya seperti itu. Betul. Kemudian ada dari Kokom Komariah. Nih, bagaimana cara mewaspadai investasi legal? Gampang. Anda harus tahu investasi yang legal tuh kayak gimana. Nah, itu. Ada peraturannya, harus ada jelas pengawasnya, harus ada regulasinya, harus ada undang-undangnya, harus jelas juga teman-teman bagaimana metode investasinya, tahu barangnya, tahu produknya, tahu hak dan kewajibannya. Kalau udah tahu yang legal kayak gitu, ketika teman-teman ditawarin investasi gitu ya, dan kadang-kadang suka gitu kan, jangan terbuai dengan keuntungan, karena kadang-kadang dia jelas juga enggak udah ngejamin keuntungan investasi di saya untungnya pasti 5% gitu ya sebulan nggak pakai insya Allah udah nggak benar nih kayak gini gitu ya. Jadi teman-teman paham yang benar, pasti teman-teman bisa mengidentifikasi mana investasi yang nggak benar. Oke, seperti itu jawabannya. Ya. Kemudian ini ada lagi transaksi tadi sama ya. Apa saja resiko berinvestasi di pasar modal, Pak? Ya, risikonya adalah ketika teman-teman salah memilih saham nih, wabil khusus soal saham gitu ya, salah memilih saham atau efek tertentu gitu ya, teman-teman nggak ngerti, jadi tapi asal ikut-ikutan gitu ya, taunya yang dibeli perusahaannya adalah perusahaan yang mau bangkrut, dijamin rugi. Kenapa? Karena kalau perusahaannya bangkrut, duit teman-teman biasanya nggak balik, berat banget buat balik teman-teman. Makanya dari awal teman-teman ketika beli perusahaan confirm dulu gitu ya. Ini jelas nggak sih perusahaan-perusahaan apa yang saya beli gitu ya? Layak atau enggak saya pegang perusahaan ini untuk investasi saya 3 tahun yang akan datang misalnya kayak gitu. Jangan sampai teman-teman beli perusahaan yang produknya aja 3 tahun yang akan datang teman-teman nggak tahu bakal pakai apa enggak. Gitu ya. So, balik lagi teman-teman, untuk menghindari risikonya ya teman-teman harus tahu risiko terbesar investor saham perusahaannya bangkrut. Jangan pilih perusahaan yang mau bangkrut. Oke, baik, terima kasih Pak. Itu ya teman-teman, jangan pilih perusahaan yang mau bangkrut. Sepakat. Jadi lihat grafik ya, perusahaan mana yang bagus gitu. Oke, baik, selanjutnya apakah pasar modal syariah solusi terbaik dalam berinvestasi khususnya di Indonesia? Melihat situasi ekonomi Indonesia pada saat ini dan contohnya negara mana yang sudah menerapkan masyarakatnya untuk ikut berinvestasi di pasar syariah. Nah teman-teman sebenarnya jangankan yang syariah gitu ya, investasi yang secara umum aja kita literasinya 4%. Ya masih 5%. Jumlah investor kita paling banyak berapa sih gitu ya? Cuman berapa juta gitu ya dari 270 juta penduduk gitu ya. Nyampe investor saham aja nyampe 10 juta aja enggak. Gitu ya. Gimana gitu kan? Susah sekali gitu ya. Apalagi ini syariah, ini masih sangat sedikit sekali. Di negara lain pun sama. Di negara lain juga syariah sedang bertumbuh gitu ya. Tapi apakah ini solusi? Ya tergantung masyarakatnya gitu. Apakah dia mau apakah pengembangan pasar modalnya baik, apakah misalnya masyarakatnya juga mau belajar. Ini tergantung sekali teman-teman gitu. Kalau soal sosialisasi kita selalu lakukan secara masif. Setahun aja sosialisasi syariah yang dilakukan sama bursa saja ya, bukan sama sekuritas, itu mungkin lebih dari 300 atau 400 kegiatan setiap tahunnya. Hampir setahunnya itu kita mengedukasi sekitar 60.000 orang lah, kira-kira 60-70.000 orang. Tapi kan jumlah penduduk kita tuh 270 juta gitu ya. Makanya dengan adanya teman-teman gitu ya, yang dari KSPM juga, semoga jadi tergerak, oh ternyata kita juga bisa nih bisa bersedekah, sedekahnya sedekah ilmu. Kalau ada orang ditawarin investasi yang nggak benar, hati-hati, investasi itu nggak benar, itu nggak ada pengawasannya, nggak ada perlindungannya dari OJK, nggak jelas undang-undangnya juga, undang-undang yang mana gitu ya.
baiknya sih kamu keluar aja dari investasi yang nggak benar itu, mending masuk ke investasi syariah yang benar, gitu ya. Itu jadi jalan buat teman-teman kok. Nah, oke, baik, terima kasih Pak. Gitu ya, teman-teman. Jadi literasi kita masih sangat minim di Indonesia, baru 4% katanya tadi. Makanya perlu ditingkatin nih bagi teman-teman sekalian juga ya yang belum paham, mungkin nanti bisa belajar banyak pada yang ahli gitu ya. Oke, baik. Kemudian, nah ini berapa minimal kita untuk menanam saham awal, Pak? Silakan nanti tanya juga ke Mbak Safira ya. Oke. Kemudian bagaimana menentukan saat melihat grafik turun? Apakah kita tahu perusahaan tersebut akan bangkrut ataukah naik kembali? Ya tadi itu ada analisa fundamental dan teman-teman memang harus belajar. Kalau belajarnya cuma sekali ini pasti berat, harus nambah baca, harus nyari ilmu, harus cek di YouTube konten-konten segala macam. Belajar itu banyak sekarang, gampang caranya gitu ya. Teman-teman bakal bisa tahu ya kalau teman-teman belajar dan praktek gitu ya. Teman-teman satu perusahaan gitu harganya turun bukan berarti dia mau bangkrut, bisa jadi memang lagi banyak yang jual aja gitu ya. Tetapi problemnya apakah ini sistemik atau enggak? Misalnya, oh ini perusahaannya bangkrut karena dia dari sisi bisnisnya udah nggak jalan. Dari laporan keuangan kelihatan kok perusahaan mau bangkrut. Makanya teman-teman penting bagi teman-teman untuk memahami gitu ya, kinerja perusahaan lewat laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu adalah bahasanya. Jadi kalau saya nggak mau muluk-muluk ngebilangin bahwa ini gampang, enggak. Saya bilang bahwa ini penuh tantangan atau challenging. Nah, ini mungkin bisa jadi step pertama teman-teman untuk menantang diri teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman sebelum lulus, tantang dulu diri teman-teman dengan sesuatu yang sulit. Ini tuh susah. Tapi memang nanti ketika kita nggak ngerti investasi, mungkin lebih susah lagi gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai sesali. Nah, makanya teman-teman dari sekarang paham gitu ya. Perusahaan ini harganya turun tapi tenang aja kok. Perusahaan ini kan baik-baik aja, produknya aja masih saya pakai, ngapain panik? Gitu ya. Jadi teman-teman mikirnya ke sana gitu ya. So teman-teman balik lagi ini memang harus dipelajari lebih lanjut, harus banyak nanya dan alhamdulillahnya udah banyak kok yang mau ditanya. Mentok-mentok tanya deh akun kita IG IDX Islamic. Apa aja sih acaranya, apa aja sih programnya, apa aja edukasinya ada tuh di Instagram kita @IDX Islamic. Oke, baik. Terima kasih seperti itu ya jawabannya. Nggak mesti mau bangkrut kok. Kalau misalkan harganya sedang turun ya, bisa jadi itu banyak yang beli gitu ya. Oke, baik. Oke, mungkin itu ya pertanyaan beberapa dari teman-teman sekalian. Terima kasih nih dari Yustria ya atas materi yang telah disampaikan. Semoga nanti teman-teman bisa mengaktualisasikannya, bisa mencatat poin-poin penting yang sudah dijelaskan oleh beliau. Terima kasih Pak Dery. Kemudian kita lanjut ya ke pemateri yang selanjutnya, yaitu ada Bu Safira Ariyanti Putri. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan materi yang kedua, saya akan membacakan dulu CV beliau. Boleh dibantu tampilkan, teman-teman KSPM? Untuk CV dari Bu Safira. Oke, ini sudah ya. Oke. Bu Safira Ariyanti Putri, beliau merupakan Syariah Marketing Support di MNC Sekuritas. Experience atau pengalamannya itu menjadi Syariah Marketing Support di MNC Sekuritas tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ya, memanage kolaborasi dengan Syariah Partner, kemudian deliver education for future and existing Syariah Partners. Kemudian ada Government Relation Officer atau Association Fintech Syariah Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Kemudian ada Data Management Intern ya di Telkom Bandung di tahun 2021. Kemudian di Bappenas Media dan Data itu Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam atau FOSE. Banyak tugas-tugasnya. Kemudian ada web designer di Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Unpad di tahun 2019.
Kemudian ada data entry intern di USAID Sera ya, tahun 2019. Kemudian ada di social media officer pesan anak Unpad di tahun 2018. Kemudian di graphic designer intern di Event Hunter Indonesia. Kemudian beliau lulusan ekonomi ya, yang berpengalaman di marketing dan service administrasi di tempatnya. Kemudian untuk edukasinya beliau lulusan Islamic Ekonomi di Universitas Pajajaran 4. Kemudian Bachelor of Teaching. Kemudian sertifikat atau sertifikasinya ya, Certified Impactful Writer yang pertama di tahun 2022 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk Microsoft Office Specialist ya, 16 di tahun 2021 sampai dengan sekarang. Mungkin seperti itu untuk biodata singkat mengenai Ibu Safira Arianti Putri dari MNC Sekuritas. Baik, kemudian ya materi kedua akan disampaikan oleh beliau, Ibu Safira Arianti Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Haryo atas kesempatannya. Terima kasih kepada teman-teman STEBI Global Mulia Cikarang atas kesempatannya untuk saya hari ini untuk bisa berbagi sama teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Arianti Putri, saya dari MNC Sekuritas sebagai Syariah Marketing Support. Saya izin share screen ya untuk... Oh iya, boleh Bu, sebentar. Udah. Oh oke, sudah dibantu share screen. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, jadi hari ini saya akan membawakan materi mengenai sekolah pasar modal di STEBI Global Mulia. Next. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Arianti Putri, berpengalaman sebagai Syariah Marketing Support di MNC Sekuritas sejak tahun 2022. Dan pendidikan saya adalah S1 Ekonomi Islam di Universitas Pajajaran. Next. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kenapa saya tiba-tiba share foto Momogi. Nah, jadi Momogi yang di atas itu adalah Momogi di tahun 2000-an, mungkin waktu zaman kita sekolah. Sedangkan yang bawah adalah yang paling baru, yang tahun 2020-an. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Jadi antara Momogi yang atas dengan yang bawah itu ada perbedaan yang terlihat sekali, yaitu dari ukurannya. Nah, ini menggambarkan fenomena yaitu inflasi. Nah, kenapa inflasi? Karena inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang disebabkan oleh naiknya permintaan ataupun penawaran, ataupun naiknya harga produksi. Jadi, untuk menyiasati inflasi tersebut, Momogi membuat bungkusnya semakin kecil dan semakin kecil. Dan supaya harganya tetap sama, tapi ukurannya semakin kecil, gitu. Nah, next. Ini sekarang saya ingin menunjukkan perbandingan return instrumen investasi per Februari 2023. Jadi, inflasi pada tahun itu adalah 5,47%, dan kita lihat di emas itu 6,29%, deposito 6,72%, obligasi 7,75%, tapi kita lihat saham. Return saham itu yang paling besar sebanyak kurang lebih 10,12%. Ini adalah ya kemungkinan yang paling besar yang bisa teman-teman dapatkan. Itu dia, makanya di sini saya ingin ngajak teman-teman supaya teman-teman bisa ya masih menyambung dengan materi dari Pak Dery tadi, supaya teman-teman bisa mulai berinvestasi saham gitu. Next. Tapi bentar nih teman-teman, mungkin kita sering lihat ya fenomena di mana teman-teman kita nih banyak yang bingung, ini investasi saham bukan ya? Ketika melihat contohnya kayak melihat koin-koin yang nggak jelas gini, ini investasi saham atau bukan ya? Mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Padahal investasi saham itu beda
dan bukan trading forex, kripto, indeks, ataupun futures. Apalagi koin-koin kayak gini. Beda ya teman-teman. Nanti kita akan bahas mengenai kenapa investasi saham itu beda dengan yang lainnya. Next. Nah, jadi kenapa kita perlu investasi? Investasi itu adalah cara untuk mengalahkan inflasi, lalu juga investasi merupakan cara untuk menambah dan meningkatkan aset, serta investasi itu bisa menambah cadangan finansial untuk antisipasi ketidakpastian. Ini kita sudah lihat sendiri ya contohnya, seperti yang sudah terjadi beberapa tahun ke belakang, seperti pandemi, banyak yang terkena layoff. Nah, dengan kita berinvestasi, kita bisa menghadapi ketidakpastian seperti itu. Next. Nah, di sini teman-teman, kenapa investasi saham, investasi reksadana itu kenapa bisa berbeda? Nah, jadi kenapa berbeda? Karena sudah dilindungi oleh regulator tertinggi di pasar modal Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dan ada juga SRO yang menaungi, yaitu ada IDX, Bursa Efek Indonesia, seperti tempatnya Pak Dery tadi, lalu ID Clear atau KP, dan yang terakhir adalah KC atau Custodian Central Efek Indonesia. Di bawahnya juga ada emiten, ada perusahaan publik, serta ada reksadana. Pemodal ada yang domestik dan ada yang asing. Kalau kita termasuk yang domestik ya. Nah, lalu ada profesi penunjang, akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum, serta lembaga penunjang, yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kastedi, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Dan terakhir adalah perusahaan efek yang tadi, seperti yang tadi Pak Dery sebutkan sebelumnya, yaitu AB atau anggota bursa. Nah, di sini MNC Sekuritas bekerja sebagai anggota bursa atau perusahaan efek. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman mau mulai berinvestasi saham, teman-teman lewat MNC Sekuritas gitu. Nanti di akhir saya akan share mengenai cara untuk menjadi investor di MNC Sekuritas. Next. Nah, jadi sekarang masuk ke saham syariah. Tadi kan Pak Dery sudah sempat menyinggung ya, ada perusahaan yang mendeklar sebagai syariah, tapi ada juga yang berdasarkan hasil screening mendapatkan predikat sebagai perusahaan yang bisa disebut syariah. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003, ada tiga tahapan yang menjadikan perusahaan tersebut masuk ke dalam saham syariah. Jadi yang pertama, itu bisnis screening-nya dulu. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah itu sama sekali dilarang. Jadi ada perjudian, ada perdagangan yang dilarang, lalu jasa keuangan ribawi. Jasa keuangan ribawi ini contohnya bank ya, bank konvensional. Lalu perdagangan yang dilarang ya, misalnya yang produk-produknya tidak halal, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi, lalu juga produksi atau distribusi barang haram, serta transaksi suap itu semuanya dilarang ya. Semuanya itu dilarang. Nah ini nih contoh dari si produksi barang haram ini ya, minuman keras seperti yang tadi sudah sempat disebutkan sama Pak Dery, kayak cap tikus, itu tuh termasuk ke non halal. Lalu juga ada rokok pun termasuk ke non halal. Sebenarnya ini masih jadi perdebatan, tapi ya berdasarkan fatwa yang paling mayoritas ya jadinya rokok dianggap sebagai barang haram gitu. Nah, lalu kita move on ke financial screening. Jadi, untuk financial screening ini ada dua kriteria. Jadi yang pertama, hutang berbasis bunga dibandingkan total aset itu hanya boleh kurang dari sama dengan 45%. Dan pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan itu hanya boleh kurang dari sama dengan 10%. Jadi kalau misalnya ada pendapatan yang non halal dari yang bisnis screening tadi, itu masih dibolehkan
asalkan tidak lebih dari 10%. Nah, kalau financial screening dan business screening ini sudah terpenuhi semua, maka masuklah saham syariah ini ke daftar efek syariah, begitu. Kalau sudah masuk ke daftar efek syariah, maka saham-saham tersebut bisa kita beli. Next. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru mulai untuk berinvestasi, teman-teman ada tiga tips yang mungkin sangat berguna untuk teman-teman yang baru mulai, yang teman-teman yang mungkin masih pemula dalam berinvestasi. Jadi yang pertama, teman-teman bisa mulai dari barang-barang yang teman-teman kenali, misalnya yang teman-teman konsumsi sehari-hari produknya, kayak Indomie, kita bisa beli saham ICBP, lalu XL, kita bisa beli saham EXCL. Nah, mulai dengan aplikasi Motion Trade, dan juga bisa mulai dari modal terkecil. Jadi, bahkan di bawah 100.000 pun bisa. Jadi, ada saham-saham yang harganya satu lotnya itu, atau 100 lembarnya itu Rp5.000. Itu harga termurahnya sejauh ini. Nah, jadi, teman-teman bisa dengan modal sekecil ini, teman-teman bisa mulai berinvestasi saham. Nah, lalu teman-teman jangan lupa juga untuk belajar. Nah, teman-teman bisa ikut sekolah pasar modal. Kayak hari ini misalnya teman-teman ikut sekolah pasar modal, hari ini merupakan effort yang luar biasa sekali ya untuk bisa ikut berinvestasi mungkin setelah ini. Nah, lalu teman-teman juga jangan lupa untuk belajar bisa dari buku juga. Ini buku yang saya rekomendasikan yaitu The Intelligent Investor, bukunya Benjamin Graham. Dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk terus konsisten, karena ini yang paling penting. Jadi teman-teman sudah mulai, teman-teman sudah belajar, jangan lupa untuk terus konsisten berinvestasi, supaya teman-teman bisa dapat keuntungan yang maksimal juga. Gitu. Next. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang nantinya akan buka akun di MNC Sekuritas, jangan lupa ada kode salesnya yaitu E63. Kode sales ini nantinya berguna supaya teman-teman bisa ter-screening nih siapa aja yang dari kampus TB Global Mulia gitu. Next. Nah, panitia mungkin ini boleh tolong diklik linknya. Di copy terus diaksesnya. Iya boleh. Itu soalnya video YouTube. Oh, baik. Dicoba. Loading sepertinya. Ditunggu dulu. Maaf. Atau dibuka di web bisa ya, Bu? Bisa kok harusnya. Bisa. Atau coba Mas Abizar boleh dibuka di web. Takutnya lama di situ. Di slideshow dulu, baru diklik kali gitu ya, biasanya gitu. Jadi coba gitu. Di slideshow dulu, ditampilin.
Bisa Mas Abizar videonya? Atau share screen dari saya ya? Itu udah bisa. Atau Mbak Safiranya aja, Mas Abizar dijadiin ke host, biar beliau yang share screen. Baik Bu, sebentar. I'm sorry, Roger, but this script just isn't funny. But Trevor, how many times do I have to tell you? It's just that. Buka rekening saham di aplikasi Motion Trade. Mudah kok. Ikuti langkah berikut. Buka aplikasi Motion Trade. Pilih Open Account. Pilih Daftar. Silakan isi email dan nomor handphone yang aktif. Kode OTP bisa dikirim melalui Get Miss Call OTP atau melalui Get Email OTP. Berikut contoh bila melalui Get Miss Call OTP. Masukkan kode OTP yang diambil dari 4 digit terakhir nomor panggilan masuk. Selanjutnya, apabila melalui Get Email OTP, pilih Get Email OTP. Masukkan kode OTP yang dikirim ke email Anda. Lalu, isi nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir, serta jenis kelamin. Selanjutnya, isi informasi data diri seperti tempat tanggal lahir, alamat tinggal, pekerjaan, hingga informasi tambahan untuk bank. Pilih ya apabila tidak memiliki kewajiban perpajakan di negara lain. Berikutnya, silakan mengisi profil resiko dalam berinvestasi. Isi informasi bank, nama bank, nomor rekening, hingga nama lengkap sesuai yang tertera di rekening bank. Silakan foto iktp. Mengisi spesimen tanda tangan di kolom yang tersedia. Lalu,
foto selfie. Untuk pengguna Bank BCA, cukup memasukkan foto selfie beserta iktp. Selanjutnya, baca syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu, centang di sini. Silakan konfirmasi data diri yang sudah dimasukkan sebelumnya. Pilih ya, jika data tersebut sudah sesuai. Akan muncul halaman konfirmasi bahwa telah selesainya proses pembukaan rekening di aplikasi Motion Trade. Selanjutnya, mohon menunggu sampai rekening dana investor atau nasabah selesai diproses oleh pihak bank. Setelah proses tersebut selesai, maka Anda akan menerima email informasi mengenai nomor rekening dana nasabah atas nama Anda. Terakhir, pastikan apabila melakukan top up dana atau deposit ke nomor rekening dana investor atas nama Anda pribadi. Nikmati semua kemudahan dalam bertransaksi saham hanya di Motion Trade. Monzo.com makes GANs great again. Yeah, you know what? I'm not going to say again. Oke, jadi tadi adalah tutorial untuk buka akun di aplikasi Motion Trade. Nah, sekarang karena teman-teman Stebi Global Mulia ini adalah GI Syariah, teman-teman jangan khawatir. Karena mulai tanggal 5 April kemarin, untuk pembukaan akun secara syariah sudah bisa full online. Tapi syaratnya satu, teman-teman download aplikasi Motion Trade dan cek versinya yaitu versi 2.6.10. 2.6.10. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan kode salesnya yaitu E63. Nah, sekarang nih sebelum selesai, saya ingin menunjukkan aplikasi Motion Trade itu sendiri. Nah, jadi apakah sudah terlihat? Oke, kalau sudah terlihat, ini adalah tampilan login dari aplikasi Motion Trade. Ada dua pilihan, yaitu reguler dan syariah. Nah, karena akunnya syariah, maka kita pilih yang syariah. Jadi dia tampilannya jadi hijau kayak gini. Nah, lalu klik logo hijau ini, atau bisa juga klik enter. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Motion Trade. Jadi, teman-teman bisa lihat stok composite-nya, lalu teman-teman juga bisa cek portofolio. Caranya gampang, teman-teman. Jadi, portofolio ini adalah untuk mengecek apa aja saham yang kita punya. Jadi, masukkan PIN, lalu klik enter. Nah, ini nanti akan langsung keluar saham apa aja yang teman-teman punya. Ini maaf ya, ini masih banyak merah-merahnya. Jujur, saya juga masih belajar kok sama kalian. Jadi ya ini masih belum semuanya hijau ini. Nah, jadi sekarang saya ingin nunjukin cara untuk buy atau sell. Tapi ini disclaimer ya, karena ini sudah di luar jam bursa, di luar waktu bursa, jadi saya hanya bisa menunjukkan sampai secara singkat aja gitu. Jadi pertama kita klik order, lalu klik buy. Nah, di sini teman-teman pilih saham apa yang teman-teman mau beli. Coba deh teman-teman perhatiin, di sini ada tanda coretan. Screen-nya ya? Tidak, layarnya nggak jalan. Oh, oke. Bentar. Apakah sudah jalan? Oke, sudah. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, ada coretan di tulisan misalnya ABBA. Nah, kenapa ada coretan? Coretan ini menunjukkan saham ini tidak bisa dibeli. Karena saham yang tercoret ini adalah saham non-syariah. Kita lihat nih contohnya kayak BIR atau Cap Tikus. Nah, itu langsung ada tanda tercoretnya. Artinya dia nggak bisa dibeli. Karena akun ini adalah akun syariah yang menggunakan SOTS atau Syariah Online Trading System.
Jadi salah satu cirinya itu sama teman-teman hanya bisa pilih saham yang teman-teman punya budgetnya. Jadi kalau misalnya teman-teman top up 100.000, itu teman-teman hanya bisa top up di angka 100.000 itu aja, maka teman-teman hanya bisa beli sampai 100.000 rupiah gitu. Nah, ini contohnya misalnya saya mau beli saham BMTR atau Global Mediacom. Global Mediacom ini saham dari grup MNC, jadi ya masih termasuk saham syariah kok. Di sini kita sudah lihat harganya berapa, lalu kita bisa tentukan jumlahnya. Misalnya beli 1 lot. Nah, jangan lupa masukkan PIN. Lalu klik enter. Lalu klik confirm buy. Gitu. Nanti klik confirm. Nanti kalau sudah klik confirm, kalau sudah match, jadi ada yang mau beli dan ada yang mau jual, itu maka sahamnya itu bisa kita miliki gitu. Nah, kalau untuk jual, ini karena saya punya saham BMTR, jadi saya masukkannya BMTR ya. Nah, itu sama harganya, misal, lalu masukkan berapa lot, lalu klik confirm sell. Nanti klik confirm, nanti bisa langsung terjual sih saham yang kita punya kalau misalnya ada yang mau beli juga. Jadi kalau misalnya sudah match antara apa yang kita tawarkan dan yang minta, itu maka bisa langsung terjual gitu. Nah, selain itu saya di sini mau menunjukkan ada fitur yang keren banget di aplikasi Motion Trade, yaitu adalah filantropi. Filantropi ini ada di sebelah fund. Jadi di aplikasi Motion Trade teman-teman bisa berzakat, bisa berwakaf, bahkan bisa berinfak. Nah, ini ya contohnya kalau untuk berinfak. Nah, di sini teman-teman selain bisa infak saham, teman-teman juga bisa infak uang. Jadi, infak saham itu adalah minimal 1 lot, minimal satu lembar saham yang teman-teman punya itu bisa diinfakkan. Karena bisa diinfakkan gitu. Diinfakannya melalui rumah zakat dan kita bisa pilih di sini. Saya akan mencontohkan ini. Jadi kalau untuk yang wakaf saham, infak saham itu adalah si sahamnya ini ya minimal 1 lembar itu bisa diinfakkan. Sedangkan kalau uang itu adalah minimalnya 1.000 rupiah dan lembaganya sama rumah zakat dengan jenisnya itu infak untuk kemaslahatan umat gitu. Caranya gampang. Ini setelah teman-teman isi ini mau berapa lot, mau berapa ribu rupiah, teman-teman masukkan semuanya, lalu juga klik saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Lalu klik submit. Konfirmasi data yang diberikan sudah tepat, oke. Lalu ini adalah syarat dan ketentuannya. Gitu. Infak uang Anda sedang diproses, terima kasih. Nah, lalu selain itu teman-teman juga bisa donasi rutin. Donasi rutin ini maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman, supaya teman-teman nggak lupa nih, misal kalau teman-teman pengen terus beramal, nah jangan lupa teman-teman bisa melakukan donasi rutin. Jadi donasi rutin ini artinya di auto debit dari rekening dana nasabah yang teman-teman punya. Rentang waktunya bisa 3, 6, 9, atau 12 bulan. Jenisnya bisa wakaf, bisa infak ya. Dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Gitu. Selain itu, di sini juga ada laporan penyaluran donasi. Nah, jadi di laporan penyaluran donasi ini, teman-teman, ada penjelasannya, lalu juga ada laporan dari penyaluran donasi. Ini datanya paling update per Februari 2023. Berikut adalah si contoh datanya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir, karena dana yang teman-teman donasikan melalui kami ini disalurkan ke Rumah Zakat Indonesia gitu.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Safira atas penjelasannya ya. Tadi banyak sekali poin-poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, kenapa kita perlu investasi, ketentuan fatwa khusus dari DSN MUI ya. Kemudian ada tips investasi bagi para pemula, ya, tutorial pembukaan akun motion trade ya. Nah, bagi teman-teman nih yang mau mulai berinvestasi, bisa coba nih download aplikasi yang namanya motion trade ya. Downloadnya gratis di App Store maupun Play Store ya. Nanti banyak fitur di dalamnya. Seperti yang dijelaskan tadi, ada fitur yang unik namanya filantropi, yaitu infak, zakat, dan sedekah bisa di situ, teman-teman. Jadi banyak fiturnya menarik lah ya. Banyak fitur-fitur baru yang bisa dicoba oleh teman-teman sekalian. Nanti boleh dicoba download dan dicoba aplikasinya gitu. Kalau kurang paham nanti bisa dicari tutorialnya di YouTube atau nanti bisa dikasih ya materinya Mbak atau Bu Safira. Nanti boleh dikirim untuk teman-teman sekalian, bisa dibaca-baca lagi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Safira atas materinya. Mungkin untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Di sini ada yang mau tanya jawab secara langsung, angkat tangan, atau boleh di kolom chat ya. Silakan disertakan. Ada yang mau tanya langsung nggak? Face to face nih, lewat online Zoom. Yang mau tanya langsung, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Mungkin ada yang masih ganjel gitu, masih bingung, boleh ditanyakan, silakan. Ada? Silakan bisa raise hand kalau yang ada pertanyaannya. Ada teman-teman? Atau saya bacakan aja lewat kolom chat ya? Izin bertanya, Pak. Oh, ada nih dari Mas Fauzan Amir ya. Silakan Mas, boleh. Baiklah. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya, salam sejahtera. Saya bersyukur sekali bisa ikut webinar ini mengenai investasi syariah, karena mulai dari yang diterangkan oleh Bapak Dery, kemudian juga Ibu Ariyanti Putri. Saya bersyukur. Kemudian ada beberapa hal, karena ini menyangkut dengan syariah. Syariah itu adalah mengenai tuntunan ataupun jalan, tadi kata Bapak Dery kan, jalan syariah. Kalau kita Islam berarti sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Sehingga di dalam berbisnis syariah, kita investasi ataupun membeli saham juga harus memang bentuk-bentuk syariah yang murni, yang tidak dicampuri dengan sesuatu yang bid'ah ataupun sesuatu yang haram-haram, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Ibu itu, apakah trending ataupun investasi pasar modal syariah ini sudah betul-betul terjamin, atau kita juga harus berhati-hati, walaupun mungkin dia sudah masuk ke ranah syariah, tetapi kan kita harus tetap hati-hati dalam ini betul-betul konsepnya syariah atau tidak gitu. Seandainya betul-betul harus konsepnya syariah, mungkin Ibu bisa menerangkan apa yang bisa menjadi betul-betul ini betul-betul syariah, bukan hanya sekedar syariah. Dia hanya mungkin banyak sekarang kan, karena sekarang syariah memang trending sekali di publik kita gitu kan, sudah sangat meningkat gitu.
Bagaimana kita betul-betul, oh ini syariah ini memang betul-betul syariah yang sesuai dengan sunnahnya Nabi, yang sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul. Itu aja. Terima kasih. Baik, ini saya langsung jawab ya. Terima kasih Mas Fauzan atas pertanyaannya. Kenapa bisa dikatakan syariah itu ya karena memang sudah sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, mungkin sama Pak Dery juga ya, fatwa DSN MUI nomor 80 dan nomor 40 itu sudah menjelaskan mengenai kehalalan atau kesyariahan dari investasi syariah itu sendiri di pasar modal. Kita memang tetap harus berhati-hati, itu benar, karena yang namanya resiko itu pasti akan kita hadapi. Jadi resiko itu ya bisa dibilang ketidakpastian yang pasti. Jadi kemungkinan besar kita pasti akan dapat resiko itu. Jadi ada resiko entah capital loss atau kerugian, atau misalnya resiko perusahaan atau emiten yang tadinya syariah terus jadi nggak syariah karena dia keluar dari daftar efek syariah, atau misalnya juga resiko sahamnya perusahaannya bangkrut, itu juga sangat mungkin terjadi. Jadi sebetulnya di sini tuh banyak sekali kemungkinan-kemungkinan gitu. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir karena bersama resiko juga ada keuntungan, yaitu al-gunmu bil gurmi. Bersama resiko ada keuntungan. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Insya Allah, walaupun teman-teman mungkin harus menanggung resiko, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan gitu. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Itu Mas Fauzan ya, sudah terjawab oleh Bu Safira tadi. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Face to face. Ya kelihatan nih wajah-wajahnya. Nah. Ini kayaknya ada yang udah nanya di chat ya? Gimana, Ibu? Ada yang nanya di chat kayaknya. Oh, nanya di chat. Oke, boleh. Kita langsung baca aja yang di chat ya. Oh, ada nih. Akad apa saja yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia? Dan bagaimana cara mengakses data perusahaan? Oh, ini udah tadi ya. Oke. Oh ya, tadi udah ya? Sudah ini. Ada lagi mungkin dari teman-teman pertanyaan yang lain? Tadi dari Mas Leonardi sudah terjawab ya sama Pak Dery. Oh iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Yang masih bingung terkait dengan fitur mungkin aplikasi Motion Trade kan baru nih ya. Barangkali yang masih bingung terkait dengan pasar modal. Nah, apa ini? Apa saja produk investasi di pasar modal syariah? Ini mungkin ya. Nah, pertanyaan, apa aja sih produk investasi di pasar modal syariah? Oke. Untuk investasi di pasar modal syariah itu sendiri ada saham, ada reksadana, lalu ada juga sukuk. Sukuk itu adalah obligasi, tapi dia secara syariah. Jadi sukuk itu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti keikutsertaan, seperti misalnya dalam proyek gitu. Ya, seperti itu jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oh, ada lagi nih. Dari mengeluarkan uang berapa ya? Investasi di pasar modal minimal mengeluarkan uang berapa? Nah, biasanya masih pada bingung nih. Berapa uang yang dikeluarkan gitu untuk modal awal, Bu Safira. Boleh dibantu jelaskan? Nah, kalau sekarang ini kebetulan
sebetulnya udah nggak ada lagi ya minimal yang secara spesifik misalnya harus berapa ratus ribu rupiah, tapi untuk harga saham biasanya minimal sekali satu lot itu harganya bisa 5.000. Jadi ya bisa misalnya kalau mau beli 2 lot bisa mulai dengan modal 10.000. Jadi ya kembali lagi ke preferensi teman-teman ya. Jadi untuk menyesuaikan berapa sih modal minimalnya kira-kira gitu. Oke, sesuai modalnya ya. Jadi Iya. yang dipunyai oleh teman-teman berapa gitu. Nah, misalkan kita nggak punya uang dingin nih, Bu. Misal ada akun demonya nggak untuk aplikasi Motion Trade nih, untuk para pemula nih mau nyoba gitu. Ada nggak yang gitu? Kebetulan kita punya akun namanya Virtual Trading atau VT. Nah, cara untuk klaimnya itu gampang. Teman-teman jangan lupa buka akun di MNC Sekuritas. Nanti kalau sudah buka akun, teman-teman akan dapat kode klien. Nah, nanti teman-teman jangan lupa untuk submit kode kliennya, bisa di-share ke saya. Nanti saya akan bantu buatkan akun virtual trading itu. Jadi akun virtual trading ini fungsinya adalah buat teman-teman yang mungkin pengen mulai belajar investasi tapi nggak punya modal. Nah, teman-teman bisa mulai belajar lewat akun, ya semacam akun demo dulu. Namanya akun virtual trading atau VT. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Safira. Gitu ya teman-teman. Jadi sekarang udah mudah nih, nggak perlu isi form offline lagi ya, ngirim, ngeposin gitu. Mungkin sekarang yang syariah juga udah mulai online ya Bu, bisa ngisi. Sudah online sekarang. Dan mudah gitu. Juga ada virtual tradingnya tadi ya teman-teman, bisa coba. Jadi nggak perlu harus uang asli dulu gitu. Kan biasanya buat keperluan yang lain. Nah, ini mungkin bisa dicoba akun trialnya gitu. Nah. Baik. Iya, Ibu. Gitu. Ada lagi dari teman-teman? Pertanyaan? Oh, sebentar ini. Apa saja resiko berinvestasi di pasar modal? Ya, resikonya seperti yang tadi sudah disebutkan sih. Jadi, bisa jadi teman-teman misalnya nih, teman-teman beli saham di harga 10.000. Terus besoknya tiba-tiba harganya turun jadi 5.000. Nah, di situ teman-teman rugi seharga 5.000 rupiah. Itu adalah contoh dari resiko dalam berinvestasi, yaitu capital loss atau kerugian. Lalu ada juga saham, karena ini saham syariah, jadi ada kemungkinan saham yang teman-teman miliki itu keluar dari DES atau daftar efek syariah, sehingga teman-teman nggak bisa beli lagi tuh karena teman-teman udah terlanjur, misalnya karena udah pakai akun syariah, itu teman-teman nggak bisa beli lagi kalau sahamnya keluar dari DES atau daftar efek syariah. Dan yang terakhir itu resiko yang sangat mungkin terjadi adalah, seperti yang tadi Pak Dery sudah sebutkan, yaitu perusahaan atau emitennya yaitu bangkrut. Ini juga mungkin sekali untuk terjadi. Nah, jadi untuk meminimalisir resiko-resiko itu, teman-teman harus jeli nih untuk melihat kinerja dari si perusahaan itu, laporan keuangannya bagaimana, lalu misalnya dia punya produk, apakah produknya laku atau enggak. Itu kita harus benar-benar ngelihat secara jeli juga. Gitu. Itu teman-teman ya. Jadi harus jeli, harus lihat track record dari suatu perusahaan tersebut, apakah kinerjanya baik atau buruk, produk yang dihasilkan itu sesuai dengan syariat Islam atau enggak gitu. Nanti bisa dicek oleh teman-teman sekalian. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Mbak Sri Hendrawati. Saya berminat berinvestasi, bagaimana caranya? Nah, ini bagi pemula boleh dijelaskan Bu Safira. Oke, ya ini sesuai dengan video yang tadi sudah saya share ya. Jadi kalau mau mulai, teman-teman bisa download aplikasi Motion Trade, lalu teman-teman bisa langsung klik buka akun atau open account. Itu teman-teman langsung isi aja data-datanya. Jangan lupa juga isi kode sales E63. Nah, itu teman-teman bisa mulai untuk berinvestasi gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi mulai download dulu aplikasinya, coba dulu fitur virtual tradingnya, nanti boleh belajar
bareng sama kita dari UKM-PSVN gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mas Leonardi lagi nih. Apakah dengan berpindahnya kewenangan pengawasan dan pengaturan dalam pasar modal dari Bapepam LK ke OJK memiliki pengaruh yang signifikan terkait dengan penanganan insider trading? Boleh dijelaskan Bu Safira? Harusnya sih lebih tertata ya, karena dengan adanya OJK kan jadi lebih terpusat tuh. Jadi pengawasan dan pengaturan pasar modal ini setelah dipindah ke OJK sih, setelah ini saya lihat ya sudah cukup ada pengaruh yang signifikan sih, terutama terkait dengan ya penanganan insider trading ini. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Seperti itu Mas Leo ya. Jadi lebih tertata lagi untuk saat ini OJK, lebih ke arah yang lebih baik seharusnya gitu. Oke, baik. Mungkin sekian ya pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus-bagus, menarik. Sudah dijawab juga lengkap dengan Pak Dery dan Bu Safira. Terima kasih juga Pak Dery dan Bu Safira atas waktunya. Jiza juga yang sudah ikut hadir pada acara sore hari ini. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan yang telah disampaikan oleh Bu Safira dan Pak Dery tadi. Ya. Mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi ya teman-teman, sebelum kita akhiri bisa foto bersama dulu ya. Bisa on cam dulu teman-teman. Masih di kantor. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa on cam dulu. Oke, yang bisa on cam. Nah. Sebentar. Oke, sudah siap ya. Ini ada 3 slide, jadi satu-satu ya. Mulai dari slide yang pertama dulu. Oke, udah siap semuanya? Lihat kamera semua ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide selanjutnya, slide kedua. Oke, on cam semuanya, slide 2. Siap, lihat kamera ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Satu slide lagi teman-teman. Oke, on cam ya semuanya. Siap, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dery. Pamit undur diri teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu. Semuanya. Naikkan ibadah puasa. Assalamualaikum. Selamat menanti berbuka puasa. Terima kasih Pak. Mas Aryo, saya minta link absennya Mas. Linknya teman-teman ada di kolom chat. Ya. Nanti silakan bisa diakses. Ya. Diisi di kolom komentar. Ada di situ. Bisa dicek ya. Oke, saya izin undur diri. Ya teman-teman ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.